Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Abad fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab tentang akidah sesat dan kufurnya Asyi'ah yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menyampaikan ucapan kelompok Syiah Rafidhah tentang para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana pengkafiran mereka kepada para sahabat, caci maki mereka kepada para sahabat. Kemudian Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah juga membawakan ucapan kufur atau sesatnya dedengkot mereka abad ini, yaitu pencetus revolusi Syiah di Iran, yaitu Al-Khumaini, yang dia dengan jelas-jelasnya menghinakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jelas-jelasnya dia lebih mengutamakan para imam-imam mereka daripada malaikat ataupun daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan ucapan Al-Khumaini la'anahullah yang mencela Rasul, mencela malaikat Allah, dan juga mencela kitabullah azza wa jalla, dan juga mencela para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Ustaz mengatakan fahadallahu huwa i'tiqadul Khumaini naibu imamim al-ghaib. Ini adalah keyakinan imam mereka Al-Khumaini, asistennya Imam Mahdi yang masih ghaib, ya, bahkan itu fiktif. Yufassil bihim nasama kumsanan. Ini adalah kosongnya dia. Apalagi dia mengatakan, ya, yang sudah kita bacakan kemarin, bahwasanya imam-imam mereka itu punya andil dalam mengatur alam semesta. Bahkan alam semesta itu tunduk kepada kekuasaan imam-imam mereka. Ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Ini adalah syiriknya, ya, orang Syiah Rafidhah terhadap rububiyah Allah. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab masih lebih baik daripada Al-Khumaini yang menyekutukan Allah dalam masalah ar-rububiyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta. Namun Khumaini mengatakan imam-imam Syiah Rafidhah juga bisa mengatur alam semesta. Ya, ini sekali lagi, ya, keyakinan Syiah Rafidhah yang syirik dan yang kufur. Li'anna dzarratil kaun la takhda illa li khaliqiha wa mubdi'iha. Kalau kaum muslimin, Al-Qur'an dan Al-Hadis menyatakan bahwasanya seluruh alam semesta ini hanya tunduk kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Khumaini, kalau mau kita ulang sedikit ucapannya dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah halaman 52, dia mengatakan fa innalil imam maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan wa khilafatan takwiniyatan tafdha li wilayatiha wa saytaratiha jami'u darrati hadzal kaun. Sesungguhnya imam-imam itu memiliki kedudukan yang terpuji, derajat yang tinggi, ya, dan kekuasaan dalam alam semesta ini yang tunduk alam semesta ini kepada kekuasaan imam-imam tersebut. Ini sekali lagi, ini syirik yang
ya tidak pernah diperbuat oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah kaum musyrikin mengatakan ya alam semesta yang menciptakan Allah, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Demikian pula ketika mereka ditanya wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Mereka serentak menjawab Allah. Namun sekali lagi kita katakan tadi Abu Jahal, Abu Lahab masih lebih baik daripada Khomeini dalam masalah hal ini. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, fa ya ayyuhal muslimun ahlal qiblah ahlus sunnati wal jamaah ahakada yuqal wa yu'taqad fi man qala Allahu fihim. Ini masih berkaitan intinya masalah sahabat kemarin itu. Kata beliau, wahai kaum muslimin ahlul qiblah ahlus sunnah wal jamaah, apakah ya ucapan dan keyakinan ini layak ya diucapkan terhadap orang-orang yang telah Allah firmankan dalam ayat-ayatnya. Di sini Ustaz Muhammad Abdullah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan pujian Allah kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat yang telah dipuji oleh Allah dilecehkan, dicaci maki, bahkan dilaknat, dikafirkan oleh kaum Syiah Ar-Rafidhah. Apakah ini bukan jelas-jelas penentangan terhadap Allah dan Rasulnya? Bukankah ini jelas-jelas mereka ini sebetulnya juga melecehkan Allah Subhanahu wa taala? Allah memuji, mereka menghinakan. Ini sekali lagi juga termasuk pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayat ke-29 dari surat Al-Fatah. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahu fi wujuhihim min athari sujud zalika mathalun fit taurati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastahu ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, artinya Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat, mereka keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Engkau wahai Nabi Muhammad melihat mereka para sahabat rukuk sujud ya. Ini adalah cirinya para sahabat, mereka selalu beribadah kepada Allah dan Allah tahu hati mereka ikhlas dalam beribadah kepadanya. Makanya Allah mengatakan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rekomendasi pujian dari Allah yang tidak bisa terbantahkan. Maka bagaimana orang Syiah Rafidhah mengatakan para sahabat itu adalah orang-orang munafiqun. Naudzubillah min dzalik. Merekalah yang munafiqun. Karena para sahabat telah dipuji oleh Allah Ta'ala. Allah tahu hati mereka dan Allah mengatakan mereka ketika beribadah, sholat, rukuk dan sujud mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah. Bukan seperti Syiah Rafidhah yang mereka ketika sholat mereka taqiyah. Mereka sebenarnya tidak suka dengan ibadah tersebut. Sebagaimana kaum munafikin idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka sholat mereka laksanakan dengan malas-malasan. Itulah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Adapun para sahabat rukuk dan sujud mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah. Kemudian Allah mengatakan tanda-tanda mereka ada pada bekas-bekas sujud mereka di wajah-wajah mereka. Ini adalah pujian dari Allah. Bagaimana bekas ibadah mereka itu nampak dalam wajah-wajah mereka. Kemudian Allah mengatakan dan permisalan mereka itu di dalam Taurat dan Al-Injil. Ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu bahwasanya Allah telah menyebutkan tentang sifat pujian kepada para sahabat di dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Ini sekali lagi pujian yang tidak ada duanya. Apa perumpamaan para sahabat? Itu seperti kata Allah kazar'in, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian semakin kokoh tunas tersebut dan mengokohkan tanaman itu. Yu'jibu zurra, yang mana tanaman tersebut mengagumkan atau membuat takjub yang menanamnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Karena Rasul yang membina, yang membimbing para sahabat Rasulullah sehingga mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Rasul bangga dan takjub dengan keadaan para sahabat. Kemudian liyaghidha bihimul kufar. Allah hendak menjadikan orang-orang kafir murka kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik nanti akan kita bacakan juga dari kitab ini. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid alladziina yubghiruna sahabah. Kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya dari ayat inilah liyaghidha bihimul kufar, Imam Malik dalam riwayat beliau mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci, memurkai para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, kalau kita mau teruskan ayatnya, dan Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka para sahabat ampunan dan pahala yang besar. Ini insya Allah sudah dibahas sama Ustaz Abdurrahman Tamimi tentang syubhatnya orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu kata-kata minhum, kata mereka itu sebagian sahabat saja. Padahal ini kata-kata min ini lil bayaniyah, untuk apa? Menjelaskan semua para sahabat itu dijanjikan Allah ampunan dan pahala yang besar. Apalagi jelas tadi walladzina mau, dan yang bersama Rasulullah. Namanya Syiah Rafidhah berusaha untuk mentakwil-takwilkan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan para sahabat untuk melegalkan kekufuran mereka. Kemudian ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Bagaimana mereka mentakwilkan ayat ini, padahal jelas-jelas semua kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Makanya dalam sebagian tafsir kelompok Syiah Rafidhah seperti tafsir Al-Qum yang sudah pernah kita bawakan, itu mereka lompati ayat ini. Itu liciknya mereka, karena mereka tidak bisa mentakwilkan ayat seperti ini, karena jelas-jelas Allah menyebutkan al-muhajirin wal ansar, dan tidak ada kata-kata sebagian, semuanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Lebih dari itu Allah mengatakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Dan Allah berjanji kepada mereka semuanya, wa'adda lahum, bukan minhum, semuanya para sahabat, ampun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini sekali lagi pujian Allah yang luar biasa kepada para sahabat Rasulullah. Maka sungguh celaka dan binasa kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mencaci maki para sahabat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar ucapan Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syariah, beliau mengatakan laqad khaba wa khasira man sabba ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah. Wa innahu yukhalifu Allah wa rasulah, dan karena dia menyelisih Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memuji para sahabat, mereka mencaci maki. Maka sungguh binasa mereka yang mencaci maki orang-orang yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang ketiga, surat Al-Fatah ayat yang ke-18, Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang yang beriman yang membaiat dirimu wahai Rasulullah di bawah pohon, yaitu Baiatur Ridwan. Ini semua para sahabat yang ikut Baiatur Ridwan itu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat mereka, dalam suatu hadis dikatakan mereka tidak akan mungkin disentuh oleh api neraka. Bagaimana mereka dikafirkan oleh orang Syiah Rafidhah, sedangkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan memuji mereka. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu hati mereka para sahabat. Mereka membaiat Rasul dengan penuh keikhlasan dan mereka bersungguh-sungguh untuk berjuang bersama Rasul menegakkan Islam. Makanya orang Syiah Rafidhah tidak ridha karena para sahabat berjuang untuk Islam sedangkan mereka benci kepada al-Islam.
Fa'anzala sakinata alaihim, dan Allah menurunkan ketentraman kepada para sahabat-sahabat tersebut. Wa athabahu fathan qariba, dan Allah memberikan penaklukan yang dekat. Kemudian yang keempat ayatnya Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 74, yang artinya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah. Ini sifat para sahabat, terutama kaum Al-Muhajirin. Mereka beriman kepada Rasul, mereka berhijrah bersama Rasul, dan mereka berjihad bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang melindungi, yang menolong, yaitu menolong Islam, menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang mukmin yang sebenarnya. Maka orang-orang Syiah Rafidhah tidak ridha dengan orang-orang beriman tersebut, karena hati mereka penuh dengan kedengkian kepada Islam dan kaum muslimin. Maka Allah berjanji bagi mereka ampunan dan rezeki yang baik. Kemudian ayat yang kelima Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nur alladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan menolong Rasulnya, melindungi Rasulnya, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama beliau, mereka lah orang-orang yang al-muflihun. Bagaimana orang Syiah Rafidhah mengatakan para sahabat kafir, telak dan sebagainya, padahal Allah mengatakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka sekali lagi, mereka adalah musuh Allah. Para orang Syiah Rafidhah, musuhnya Allah, Rasulnya, dan para sahabat dan kaum muslimin seluruhnya. Kemudian ayat yang ke-6 Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka, wa azwaju ummahatuhum. Dan istri Rasul adalah ibunya orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita ridha ibu-ibu kita Aisyah, Hafsah dicaci maki oleh kelompok Syiah Ar-Rafidhah, bahkan dilaknat oleh kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Maka harus ada kecemburuan terhadap istri Rasulullah SAW yang telah dicaci maki, telah dilecehkan oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Ini dari ayat-ayat yang jelas-jelas Allah memuji para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini mencakup semua para sahabat, yaitu sahabat yang didefinisikan oleh para ulama Ahlussunnah, yaitu siapa saja yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW meskipun sebentar saja, dan dia beriman kepada Rasul dan mati di atas keimanan. Itu semuanya sekali lagi telah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sampai akhir zaman nanti. Kadang orang mengatakan itu pujian ketika Rasul masih hidup, namun setelah Rasul meninggal dunia semuanya murtad. Itu berarti mereka menuduh Allah jahil. Padahal Allah, kita yakini, mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kalau para sahabat dituduh murtad sepeninggal Rasul SAW, seperti kata Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, maka itu sebetulnya pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah nggak tahu kalau para sahabat itu murtad. Padahal naudzubillah min dzalik. Ini adalah pujian Allah kepada para sahabat yang berlaku sampai akhir zaman nanti. Inilah keadaan para sahabat. Itu kepada mereka sepanjang zaman. Namun itulah sekali lagi hakikat kelompok Syiah Rafidhah yang jauh dari Islam dan kaum muslimin. Walakinna syi'ata warisatul ahqad wal mu'taqadat al-yahudiyah wal majusiyah wan nasraniyah abad illa anta taqid fi ummahatil mu'minin wa fi ashabi Rasul sallallahu wa fi a'immatil muslimin wa ulamaihim wa fi jami'il muslimin ahlil qiblah annahum murtadduna kuffar. Padahal sekali lagi sudah jelas dalam Al-Quran bagaimana pujian Allah kepada para sahabat. Demikian pula Rasulullah SAW tidak henti-hentinya memuji para sahabat beliau. Di antaranya Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Rahul Bukhari. Rasul juga mengatakan la tasubbu ashabi,
Fa walladzi nafsi biyadihi law anna adam anfaqa misla udin daban ma adraka muddatin wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Seandainya demi Allah yang jiwa di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, ya tidak akan mungkin bisa menyamai satu mud sedekah para sahabat atau separuhnya. Ini jelas bagaimana puja Rasul kepada para sahabat. Rasul juga mengatakan, ashabi, ya, amanatun li ummati, para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Idza dzaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila para sahabatku telah telah meninggal semuanya, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan atas mereka. Ini pujian Allah Rasul kepada para sahabat Rasul SAW. Bahkan lebih dari itu Rasul mengatakan man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua orang-orang yang beriman. Maka syiar Rafidhah adalah al-mala'in. Mereka adalah orang yang terkutuk, mereka adalah yang terlaknat lewat lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini sebenarnya jelas bagaimana sikap kita kepada para sahabat. Wajib mencintai mereka, wajib memuji mereka, wajib menghormati mereka. Namun sungguh benar kata Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah, akan tetapi kelompok Syiah Rafidhah, mereka memiliki dendam kesumat terhadap para sahabat Rasul SAW. Mereka mewarisi kedengkian, kebencian orang-orang Yahudi. Mereka mewarisi ajaran Yahudi, ajaran Majusi, ajarannya Nasara, yang mereka benci kepada para sahabat Rasulullah SAW, benci kepada semua orang beriman. Walan tardo ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi, orang Nasara sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Dan jelas Al-Syiah Rafidhah adalah produknya orang-orang Al-Yahudi, maka sama dengan sifat Yahudi, mereka selalu benci dan musuh kepada kaum muslimin. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka karena mewarisi orang Yahudi, Majusi dan Nasara, mereka tidak mau kecuali meyakini, menghinakan, mencela ummahatil mukminin, istri Rasul SAW, mencela para sahabat Rasul SAW, memusuhi semua imam-imam kaum muslimin dan ulama-ulama mereka dan semua kaum muslimin al-qiblah, dan mereka meyakini para sahabat istri Rasul dan semua orang beriman itu murtad dan kufar. Padahal mereka lah yang kufar dengan persaksian para ulama ahlussunnah wal jamaah dan dengan nas dari Allah Ta'ala, liyaghidha bihimul kufar. Orang kafir itu murka kepada para sahabat, dan Syiah Rafidhah itu sangat pas dengan ayat tersebut. Laisa fi aidi minal haqqi syai', dan orang Syiah Rafidhah menganggap kaum muslimin tidak punya kebenaran sama sekali. Wa anna syi'ata yataqarrabuna ila Allah bi bughdihim wa raddihim wa la'nihim wa annahum la yastami'una ma'al muslimin fi syai'. Dan kelompok Syiah Rafidhah, mereka beribadat kepada Allah, kata mereka, mendekatkan diri kepada Allah dengan memusuhi, memurkai para sahabat, melaknat para sahabat. Itu adalah agama mereka. Seperti yang sudah kita bacakan dari ucapan salah seorang tokoh mereka, bahwasanya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mencaci maki, melaknat para sahabat Rasulullah SAW. Dan bahwasanya mereka juga memproklamirkan mereka tidak mau berkumpul dengan kaum muslimin sebetulnya. Namun ketika mereka mau berkumpul seperti di negeri kita karena taqiyah, namun kalau mereka punya kekuasaan, tidak akan mungkin mereka mau dengan kaum muslimin. Di antaranya yang sudah bukan rahasia lagi, di Iran sana, di ibu kota mereka, bagaimana tidak ada masjid Ahlussunnah di sana. Namun orang Nasara, orang Yahudi dengan leluasa membangun tempat ibadah mereka, namun tidak ada satupun masjid Ahlussunnah di sana. Itu sekali lagi salah satu contoh mereka termasuk orang-orang Yahudi dan Nasara yang tidak suka dengan kaum muslimin. Wala ala syai', mereka mengatakan kaum muslimin tidak punya kebenaran sama sekali. Hadil kalimat wa hadal khuluq ya aqidatum. Inilah ucapan-ucapan mereka, inilah akhlak mereka. Sarrahu biha wa dawanuha fi ummahati kutubihim. Dan mereka jelas-jelas menyatakannya
dalam kitab-kitab induk mereka. Nah, syahidatun alaihim, dan kitab-kitab mereka tersebut sebagai saksi atas kekufuran mereka. Wa ala taqiyatihim bil kufri, dan kitab-kitab mereka juga bersaksi tentang taqiyahnya mereka, kemunafikan mereka. Sebagaimana sudah dijelaskan, mereka sama persis, tidak ada bedanya dengan kaum munafikin di zaman Rasul SAW. Fa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Akan tapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka yang seperti setan, maka mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Kalau antum baca orang munafiqin di dalam Al-Quran, itu pas sudah seperti orang-orang Asyi'a Ar-Rafidah, tidak ada bedanya. Wa aktsaru sarahatan min dzalik ma sarraha bihi kabiru ulama'i wa mursyidihim nikmatullah al-Jazairi fi kitabih Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dan yang lebih jelas lagi apa yang diucapkan oleh tokoh mereka dan ulama mereka yang bernama Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah jilid yang kedua halaman 278. Dia mengatakan inna la nastami ma'ahum ala ilah. Kita orang Syiah Rafidah, ini kata orang Syiah Rafidah sendiri, kita tidak mungkin bersatu dengan kaum muslimin dalam masalah sesembahan. Artinya sesembahan kita dengan mereka beda. Kemudian wala ala nabiyyin, kita nggak akan mungkin bersatu dengan kaum muslimin dalam masalah apa? Nabi. Artinya nabi kaum Syiah Rafidah beda dengan nabinya kaum muslimin. Wala ala imamin, demikian pula kita kata orang Syiah Rafidah tidak mungkin bersatu dengan kaum muslimin, tidak akan mungkin sama dalam masalah kepemimpinan. Wa dzalika annahum yaqulun, yang demikian itu karena kaum muslimin mengatakan inna rabbahum huwallazi kana Muhammad sallallahu nabiyahu, karena orang muslimin mengatakan Rabbnya mereka yang nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalifatu ba'dahu Abu Bakrin, sedangkan khalifah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa nahnu la naqul bihadzal rabb wala bidzalika nabi, dan kami kata Nikmatullah Jazairi, kami tidak mengatakan seperti itu. Kami tidak mengatakan itu rabb kita enggak mengatakan itu nabi kita. Masihkah orang-orang yang mengatakan orang Syiah Rafidah itu bagian dari kaum muslimin masih mengakui mereka bagian kaum muslimin, sedangkan mereka sendiri tidak mengakui hal seperti itu. Kemudian kata Nikmatullah Jazairi lagi, bal naqul, bahkan kita mengatakan inna rabbal ladzi khalifatu nabi Abu Bakar laisa rabbana waladakan nabi nabiyana. Sesungguhnya Rabb yang khalifah nabinya Abu Bakar itu bukan Rabb kita dan itu bukan nabi kita. Jelas mereka telah menyatakan diri berpisah dari kaum muslimin. Masihkah kita menganggap mereka kaum muslimin, sedangkan mereka sendiri tidak mau seperti kaum muslimin menyembah Allah, mengakui Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah nabinya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah, fa'al ba'da hada saraha ya ibadallah alaysal qaum syahidu ala anfusihim bi anna rabb alladhi khalifatun nabi Abu Bakar laisa rabbahum waladaka nabi nabiyahum. Tidakkah ini sudah jelas wahai hamba-hamba Allah bahwasanya mereka Syiah Rafidah telah bersaksi atas diri mereka sendiri, telah memproklamirkan bahwasanya Rabb yang khalifah nabinya Abu Bakar As-Siddiq itu bukan Rabb mereka dan itu bukan nabi mereka. Wa annahum la yastami'una ma'al muslimin, dan mereka jelas-jelas menyatakan sendiri mereka tidak akan mungkin mau berkumpul dengan kaum muslimin tentang masalah sesembahan, wala ala nabi, tentang masalah kenabian, wala ala imam, dan juga tentang masalah kepemimpinan. Wa ya'lamullah alladzi la ilaha illa huwa, dan Allah telah bersaksi yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, anna khalifat Nabi Muhammad SAW rauma unufi syiah wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Allah telah mengetahui dan Allah telah menyaksikan
yang benar bahwa khalifah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah kesepakatan ijma kaum muslimin, bahkan Al-Bait sendiri, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain dan Fatimah radhiyallahu anhum jami'an telah menyaksikan membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Inilah sekali lagi sebenarnya Syiah Rafidhah, mereka hanya memakai topeng Ahlul Bait. Sebetulnya mereka sangat amat jauh dari ajaran Ahlul Bait. Kemudian alladzi dzakara Allah fi kitabih alladzi la ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Qur'anul Karim yang akan dibaca sampai hari kiamat kelak. Pujian Allah langsung terhadap kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Al-Qur'an menurut kaum muslimin tidak ada kebatilan sama sekali. Allah berfirman, Saniyasnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana, yaitu tentang kisah hijrahnya Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini ijma'nya kaum muslimin. Anak kecil kaum muslimin tahu dan paham hijrahnya Rasul ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Allah turunkan ayat ini. Ingatlah kepada salah seorang di antara dua, yaitu Abu Bakar dan Rasul SAW. Ketika mereka di gua Saur, ketika Rasul mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, apa kata beliau? La tahzan, jangan engkau khawatir, jangan engkau bersedih, karena Allah bersama kita. Ini ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat kaum musyrikin sudah mendekati gua, beliau khawatir terhadap Rasul SAW yang sangat beliau cintai. Bagaimana mungkin bisa dikafirkan? Abu Bakar As-Siddiq dilaknat atau dicaci maki, sedangkan Allah menjadikan beliau sebagai teman dan sahabat karibnya Rasul SAW. Dan Rasul mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan ala wajhil ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan." Seandainya aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi aku adalah kekasihnya Allah. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mereka melarang Abu Bakar As-Siddiq, otomatis mereka melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan almaru ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung kepada teman dekatnya. Abu Bakar As-Siddiq teman dekatnya Rasul. Kalau Abu Bakar As-Siddiq jelek, maka Rasul juga tertimpa kejelekan itu. Maka sekali lagi inilah ucapan orang Syiah Rafidhah yang sekali lagi kalau mereka berani melecehkan Allah, menghinakan Allah, apalagi menghinakan hamba-hamba Allah. Kalau mereka berani menghinakan Rasul, apalagi Abu Bakar As-Siddiq, apalagi para sahabat, apalagi kita. Maka sekali lagi ini adalah keyakinan kufurnya Syiah Rafidhah. Wa hal hunaka syakkun ba'da al-i'tiraf bi hadzal kufri al-bawah bi anna Syiah al-Imamiyah Isnasyariyah al-Ja'fariyah laysu min ahlil qiblah. Maka apakah setelah penjelasan-penjelasan ini masihkah ada keraguan tentang kekafiran orang Syiah Imamiyah al-Isnasyariyah yang mereka sekali lagi bukan min ahli al-qiblah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, keyakinan mereka kepada para sahabat Rasulullah ini mencakup semua para sahabat. Mereka melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, terutama yang sudah kita baca Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dan juga yang tidak lepas atau tidak selamat dari caci maki mereka, bahkan lebih parah dari itu, yang mengaku sebagai kelompok ahli sunnah, namun sekedar pengakuan, mereka juga ikut-ikutan mencaci para sahabat atau sahabat ini, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Bahkan dulu kita belajar di sekolah itu juga tidak selamat cerita-cerita agama dari caci maki terhadap sahabat jalil Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka pada kesempatan ini kita ingin sampaikan bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang beliau merupakan khalul mukminin, pamannya orang-orang yang beriman, karena saudari beliau Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istrinya Rasulullah SAW.
maka beliau adalah pamannya orang-orang yang beriman. Ummu Habibah termasuk ummahatul mukminin, ibunya orang beriman. Saudaranya Muawiyah adalah pamannya orang-orang yang beriman. Dan sudah kita sampaikan bagaimana seorang Syiah Rafidhah, sudah kita bacakan bagaimana dia dengan lantangnya. Ini orang Syiah Indonesia. Ya, sekali lagi Syiah Indonesia dengan Syiah di luar sana sama saja, membawa ajaran-ajaran kufur dan menyesatkan dan wajib untuk dilarang di negeri kita ini. Ya, mereka tidak segan-segannya dengan lantangnya mencaci maki bahkan mengkafirkan para sahabat, di antaranya Muawiyah. Sudah kita sampaikan inti buku ini ingin mengatakan para sahabat adalah orang-orang munafikun. Ini sudah kita bacakan. Namun yang kita ingin lebih tekankan di sini masalah ucapan dia terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan pada halaman ke-35, halaman 35 dia mengatakan adab, ini masa Abu Bakar Siddiq kita pindah ke Abu Bakar Siddiq dulu. Adapun upayanya untuk menyatakan Abu Bakar dalam komposisi ini adalah hal mengada-ada belaka. Ini dia ingin apa? Bahwasanya keutamaan Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa disamai oleh Abu Bakar Siddiq. Intinya apa? Ali kata dia lebih utama daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada halaman ke-40, halaman 40, dia mengatakan Muawiyah dalam kurung pendekar agung yang memberontak dan memerangi Imam Ali alaihissalam, khalifah yang sah dan yang kejahatannya tidak sama lagi, termasuk bagi Az-Zahabi sendiri. Kemudian dia mengatakan, apakah Az-Zahabi telah naik ke langit membuka lembaran Lauhul Mahfuz dan memastikan ketetapan Allah Zat yang Maha Adil bahwa dia telah mengampuni kejahatan dan kemunafikan serta kekafiran Muawiyah. Halaman 40-41. Kemudian dia juga mengatakan, saya tidak membayangkan ada seorang yang jujur terhadap dirinya dan terhadap Tuhannya, lalu ia mengetahui kejahatan-kejahatan Muawiyah yang sekedar menyebutkannya saja telah membuat hati merinding. Berani mengasumsikan bahwa mungkin saja Allah mengampuni Muawiyah, apalagi ia memastikan bahwa Allah mengampuninya. Pada jelas Allah berjanji, wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati maghfiratan wa ajran 'azima. Para sahabat dijanjikan ampunan oleh Allah, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun Syi'i Rafidhi yang khabis ini dia mengatakan Muawiyah enggak akan mungkin diampuni oleh Allah. Kemudian dia mengatakan satu saja kejahatan atau di antara kejahatan Muawiyah sudah cukup menjadi alasan dijatuhkannya siksa Allah atas seluruh penduduk alam semesta jika mereka bersepakat melakukannya atau merelakannya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mengerti kejahatan mana dari ratusan bahkan ribuan kejahatan Muawiyah yang layak diampuni oleh Allah. Ini bagaimana ucapan khabis jeleknya seorang Syiah Rafidhah yang bernama Ali Umar Al-Habsyi, salah satu dedengkot Syiah di negeri kita ini. Ingin kita bacakan dari sabda Rasul SAW bagaimana keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Untuk kita membandingkan bagaimana ucapan Rasul dengan ucapan Syiah Rafidhah. Bagaimana jauhnya Syiah Rafidhah dari Islam dan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kitab Iskatul Kilab Al-Awiyah bi Fadail Khalil Mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu. Tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu yang ditulis oleh Abu Mu'ad Mahmud bin Imam bin Mansur. Ada banyak keutamaan yang disampaikan dalam kitab ini, namun tidak akan mungkin kita sampaikan semuanya karena waktunya tidak mencukupi. Yang pertama, ada sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul pernah mendoakan Muawiyah radhiyallahu anhu dengan sabda beliau, Allahumma al-Muawiyah al-kitab wal hisab wa qihil azab. Ya Allah, ajarkanlah Muawiyah Alkitab Al-Quran dan Al-Hisab perhitungan, dan jauhkanlah dia, jagalah, lindungilah dia daripada al-azab. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dengan banyak riwayat-riwayatnya. Intinya tentunya doa Rasul mustajab. Rasul mendoakan Muawiyah, ini mencaci maki Muawiyah. Maka dia bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian hadis yang kedua, Rasul SAW mengatakan, awalu hadal amr nubuwatun wa rahmah. Awal perkara kaum muslimin adalah kenabian dan rahmah kasih sayang Allah. Kemudian Rasul mengatakan, summa yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian berubah menjadi kekhalifahan dan rahmat. Artinya setelah Rasul meninggal, muncul khulafa ar-rasyidin, 4 khulafa ar-rasyidin. Setelah itu apa? Summa yakunu mulkan wa rahmah. Kemudian setelah kekhalifahan ada kerajaan. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu awwalu mulukil muslimin. Raja pertamanya kaum muslimin. Ini sempat ada yang bertanya, ada syubhat ya Ustaz, bahwasanya Muawiyah itu merubah kekhalifahan menjadi kerajaan. Maka jawabannya, Rasul meridai, Rasul merestui dengan mengatakan itu adalah kerajaan dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mereka yang menuduh Muawiyah merubah kekhalifahan menjadi kerajaan itu sebetulnya bukan suatu yang negatif, bahkan Rasul sendiri telah mengabarkan kepada kita dengan khabar khair. Kata orang sini khabar khair. Itu kabar baik dari Rasulullah SAW, bahwasanya inilah yang akan terjadi dan itu suatu yang baik. Setelah kenabian, kekhalifahan, kemudian kerajaan, dan Muawiyah awalul muluki al-muslimin. Dan Rasul mengatakan menggandengkannya dengan warahmah dan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Rasul SAW pernah mengatakan, hadis riwayat Ahmad dan Sahih derajatnya, mendoakan lagi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan mengatakan, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk. Rasul mendoakan dengan doa yang sangat indah seperti ini. Namun orang Syiah Rafidhah seperti Ali Umar Habsyi tadi mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi mereka bukan umatnya Nabi Muhammad, namun mereka umatnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan Muawiyah dalam hadis Rasul SAW, Rasul mengatakan, tamrukum mariqatun inda furqatin minal muslimin yaqtuluha ulat ta'ifatain bil haq atau aulat ta'ifatain bil haq. Akan muncul kelompok khawarij ketika terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Dalam sejarahnya kita lihat, Ahmad juga mengatakan ini hadis ditujukan kepada peristiwa yang terjadi pada zaman Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu muncul kelompok Al-Khawarij, yang mana Rasul mengatakan itu adalah kelompok yang muncul ketika pertikaian di antara kaum muslimin. Artinya Rasul mengatakan mereka masih kaum muslimin. Bagaimana mungkin orang Syiah Rafidhah ini mengatakan Muawiyah kafir, sedangkan Rasul mengatakan minal muslimin. Naudzubillah min dzalik. Kemudian keutamaan yang berikutnya ini dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ada 3 hal yang aku memberikannya kepadamu. Qala na'am, ya, kata Rasulullah SAW. Qala, Abu Sufyan mengatakan, indi ahsanul arab wa ajmalu. Aku memiliki putri yang sangat cantik dari kalangan Arab, yaitu Ummu Habibah bint Abu Sufyan, uzawwijukaha, dan aku menikahkannya denganmu. Rasul mengatakan na'am, karena dia ada putrinya Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, qala wa Muawiyah, dan Muawiyah, taj'aluhu katiban baina yadaik, engkau jadikan dia sebagai penulismu, yaitu menulis wahyu ilahi, menulis Al-Qur'anul Karim. Bagaimana mungkin Rasul meridhai, merestui seorang kafir menulis Al-Qur'anul Karim? Ini sungguh penghinaan yang luar biasa kepada Rasul SAW yang dilontarkan oleh Syiah Rafidhah. Qala na'am, iya. Ini Rasul menyetujui ucapan Abu Sufyan untuk menjadikan Muawiyah sebagai penulis sekretarisnya. Kemudian waktu amiruni hatta uqatil kufar kama kuntu uqatil muslimin, dan engkau menjadikan aku sebagai pasukan perang memerangi orang-orang kafir. Rasul mengatakan iya. Hadisnya riwayat Muslim.
Kemudian ingin kita bacakan lagi keutamaan berikutnya. Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Awwalu jaisin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu." Ada tentara pertama kali dalam sejarah kaum muslimin yang akan berperang di lautan. Ya. Qad aujabu, mereka telah memastikan, yaitu memastikan mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat Ummu Haram, qultu ya Rasulullah ana fihim, qala anti fihim. Kemudian ada seorang perempuan yang bernama Ummu Haram, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku termasuk dari pasukan tersebut? Iya, kata Rasulullah SAW. Dan sepakatlah mengatakan yang pertama kali berperang di atas lautan adalah tentaranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ini adalah pujian Rasul kepada Muawiyah, dan Rasul tentunya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian daripada sekali lagi hari-hari Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan ucapan para sahabat tentang keutamaan Muawiyah. Di antaranya seorang ahlul baitnya Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu saat ada seseorang mengatakan, "Qila li Ibnu Abbas, hal laka fi amri amil mu'minin Muawiyah?" Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Fa inna ma'autara illa biwahid. Karena beliau setelah Isya, Muawiyah itu kebiasaannya setelah Isya witir 1 rakaat. Ya. Kata Ibnu Abbas, asaba, dia benar. Innau faqih, dia adalah orang yang faqih, yang pandai dalam urusan agama ini. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau juga mengatakan lebih dari itu, asaba ai bunayya laisa ahadun minna alam min Muawiyah. Kata Abdullah Abbas, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih alim daripada Muawiyah. Satu lagi kita ingin sebutkan asal dari Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan Muawiyah. Biar orang Syiah membukakan mata mereka bahwasanya imam mereka yang pertama Ali bin Abi Thalib memuji, menghormati Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, la takrahu imarata Muawiyah. Jangan kalian membenci kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Ini ucapan Ahlul Bait sendiri. Namun itulah orang Syiah Rafidhah, mereka sebetulnya tidak pernah cinta kepada Ahlul Bait. Mereka adalah orang yang selalu menyelisihi Ahlul Bait, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada ucapan dari seorang yang bernama Asy-Syabi. Dia pernah berkata kepada seorang ulama yang lain yang bernama Al-Haris Hijr. Kata, ada pertanyaan, Mahamal Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ala an yubayyi li Muawiyah wa yusallim lahul amra. Ada pertanyaan kepada seorang yang bernama Haris bin Hijr. Apa motivasi Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk membaiat Muawiyah dan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Dalam sejarah jelas, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kepemimpinan dipegang oleh Al-Hasan. Namun tidak lama beliau menyerahkan kepada Muawiyah. Ini Ahlul Bait ridha dengan kekuasaannya Muawiyah. Ya. Kemudian kata ulama tersebut, mengapa Al-Hasan rela menyerahkan kepemimpinan tersebut? Innahu sami'a man yaqul la takrahu imarata Muawiyah. Kenapa Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Karena Al-Hasan mendengar dari ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan la takrahu imarata Muawiyah. Jangan kalian membenci kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Jadi jelas sebetulnya bagaimana sikap yang harus kita yakinkan pada kaum muslimin. Muawiyah sahabat Rasulullah termasuk yang mendapatkan doa dari Rasulullah yang wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita hormati, dan wajib untuk kita bela dari orang-orang kafir Syiah Rafidhah atau dan antek-antek mereka. Wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.